wajib berarti itu sama dengan zakat. Jadi dalam berbagai infak ya ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib berarti zakat. Keluarkan yang infak yang wajib itu zakat berarti. Min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik hasil usahamu. Dari hasil yang baik dari hasil usahamu. Kemudian lanjutannya wa mimma akhrajnakum min al-ard, dan apa saja yang dikeluarkan bumi untukmu. Yang dikeluarkan bumi untuk kita itu 1 tambah 2 tani 3 ternak 4 perikanan. Perikanan zaman Rasulullah tidak ada usaha perikanan. Ya, maka usaha perikanan ini masuk dalam kategori maka satu hasil usaha. Hasil usaha dulu zaman Rasulullah cuma 1 dagang. Dagangnya itu dagang barang, bukan dagang jasa. Ya Rasulullah dagangnya sampai ke sama Bunda Aisyah dan Bunda Khadijah, dagangnya jadi istri beliau itu kan di situ ada mudorobah bagi hasil. Mas Muhammad ini barang bu teko aku reboti sami ini sampai terserah. Nah, nanti bagi ini naruh sampai boleh bagi upawa. Dan akhirnya cara dagangnya saya dapat dari juragan saya barang ini harganya sekian. Bapak mau beli saya bagi berapa? Dan belum pernah ada dagang seperti itu dan akhirnya Rasulullah jadi sebentar jadi sekawan. Maka satu modelnya dagang kawan dulu, kasabtum tadi hasil usahamu 1 dagang, 2 ternak. Ya, ini yang dikenal Rasulullah awal-awal perdagangan sama peternakan. Pertanian tidak ada di Mekah. Wong sama batu bertanam, nggak ada tanah yang bisa ditanami. Ya, ketika hijrah ke Madinah lah, kemudian kumpul sama orang Taif dan orang sekitar Madinah, petani-petani kurma. Maka jadilah kemudian ada zakat pertanian. Jadi hanya dagang, ternak, dokter nggak dibayar, konsultan nggak ada, pegawai negeri dulu ngono, tentara yang dapat bayaran nggak ada. Tentara itu bayarnya nanti kalau menang dapat ghanimah dibagi sama Rasulullah. Dan itu baginya terserah Rasulullah, dan orang nggak boleh bantah. Maka ketika berkembang ke sini, ternyata di zaman Umar sampai ke sini pegawai negara sama tentara dibayar rutin oleh negara karena sudah punya Baitul Mal negaranya, maka dibayar rutin. Nah, bayaran rutin ini kalau jumlahnya sampai saja coba keluarkan zakatnya. Dan akhirnya maka satu ini berkembang. Akhirnya seperti yang sekarang profesinya menjadi macam-macam. Nah, ketika profesi macam-macam ini, jika hasilnya itu bisa digunakan untuk beli emas 85 gram, 8 gram dalam 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Kalau paham Muhammadiyah disamakan dengan zakat dagang 2,5%. Mengapa kok dagang? Karena guru TK saya pegawai negeri itu kan jual jasa. Zaman Rasulullah tidak ada orang jual jasa, jual barang ya. Tapi zaman sekarang penjual itu ya dua ini, kalau nggak jual barang ya jual jasa. Online kan sing duwe Gojek ini, Nadiem Makarim ini suki karena bukan jual barang, jual jasa ini lewat Gojek itu ya, aplikasi. Berapa orang se-Indonesia yang itu download aplikasi itu kan bayar lewat pulsa. Kumpul se Indonesia yang akan jadi miliarder ya. Dan caranya diangkat jadi menteri itu karena kepandainya memimpin sebuah lembaga pendidikan. Dan jadilah seperti sekarang. Karena saya dengar mudah-mudahan mau bikin balik ini hanya kabar setan. Nggak benar. Tapi ya orang berpikir yang memberitahu seorang profesor yang tidak beritahu. Tadi kita sebut beritahu. Kok saya coba itu apa? Konon sertifikasi dulu mau dihapus sama Nadiem Makarim. Oh, pokoknya data sudah tadi. Ya, dan dihapus kan kasihan. Ini profesi guru menjadi profesi tidak terpilih lagi. Ya, menjadi profesi yang di apa ya tidak mendapat penghargaan. Oh ya sama-sama kayak negeri lah guru itu nomor loro hati. Aku
guru ngaji juga tidak kita negara. Terus ya Allah, saya pegawai negeri kehutanan. Karena ngaji ini hobi, nggak perlu dibayar. Bayarnya ada kalau ngaji apa? Pak Dua senyum tadi ya. Lanjut. Saya lanjutkan ayat ini supaya paham. Ada kata-kata di sini di baris kedua itu wala ayamamun qabita minhu tufiquna walastum fi akhiri illa tufiqi. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk itu untuk kamu berikan, untuk kamu nafkahkan. Padahal kamu sendiri tidak mau ngambilnya. Maksudnya apa? Asbabul nuzulnya itu ketika Nabi sampai di Madinah itu campur sama sahabat-sahabat yang petani kurma. Nah yang imannya mantap pada panen itu untuk memberi makan ashabus sufah, mereka yang ngenger di masjid itu di masjid kayak bukan lagi balik. Itu dicantumkan kurma-kurma yang masih basah, rukok itu yang bagus-bagus biar dimakan teman-teman ngajinya. Lah yang pedih itu hasil panen yang buruk sama dicantolkan, maka ini nggak payu, nggak ada yang ambil karena jelek, nggak mau makan. Yang dimakan yang bagus-bagus itu turun ini. Cekak ausen itu dari oleh kami mani ojo di awalnya gak bener makan kok kayak nombok kan gitu, gak boleh, maka harus yang bagus ya. Maka akhirnya zakat proporsi itu seperti itu macam-macamnya. Zakat proporsi atau zakat penghasilan itu pakai dari zakat mal yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim maka serta yang berasal dari penghasilan mereka. Adapun penghasilan dimaksud adalah berupa gaji, honor, upah, jasa dan lainnya didapat dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan lainnya. Ya. Orang-orang yang kerja borongan itu. Ya. Serta pendapatan yang didapat dari pekerjaan halal bebas lainnya. Ini yang bikin narasi ini jelas-jelas kita ngikuti karena rasisme bagian dari basnas. Sama dengan basnas sama dengan basnas. Kita ngikuti itu juga tidak beda-beda. Sehingga di sini kabarnya ada yang dokter, ada yang petambak, yang bawah ini petambak, ada yang arsitek, ada yang petani, ada yang ini kena lebah, ada yang pernah lihat kena lebah. Ya, kena lebah zaman Rasulullah tahun ini. Kena bebek juga tidak ada di sana. Kena ayam juga tidak ada, kita kena sapi yang ada. Maka semua jenis pekerjaan apabila itu mendatangkan harta yang sesuai nisab dan haul maka harus dikeluarkan. Memang kalau tidak dikeluarkan apa konsekuensinya? Ini saya lewati ya. Yang penting di sini ketentuannya nomor 7 itu. Zakat profesi itu dengan 21%. Ada dua cara pembayarannya. 1, 21% kali penghasilan kotor, atau 21% kali penghasilan kotor dikurangi basic need atau kebutuhan pokok. Maka kalau kebutuhan pokoknya itu nggak ngoyo-ngoyo ya, nggak ngoyo, maksudnya begini, kebutuhan pokok itu kan sandang, papan, pangan. Tidak masuk pokok itu menjauh karena ini dulu pasti tidak begitu contoh. Kebutuhan bibir kebutuhan alis mata sendiri, kebutuhan mata sendiri, kebutuhan pipi sendiri, kebutuhan rambut sendiri, kebutuhan kuku sendiri, kebutuhan kulit di tubuh sendiri, kebutuhan kulit di wajah sendiri. Gak ono. Kalau nuruti itu orang gak ada habisnya. Yang dimaksud dengan basic need di sini adalah sandang, papan, pangan, biaya pendidikan dan kesehatan. Itu kalau pas sakit, jika kalau orang kaya kemudian pas sakit dan butuh biaya besar, dia tidak ada di besar nanti karena habis uangnya untuk biaya perawatan. Maka pada kondisi normal ini bisa dikatakan penghasilan kotor berarti siapa itu ya pegawai. Penghasilan kotor aja langsung dikeluarkan dari Pak, sebenarnya basic saya besar doang. Kalau dikeluarkan kotor nanti berarti nggak cukup Pak. Kan